Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru.
Tuhan. Oh haleluya, segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Bapa. Engkau Allah yang kami puji dan kami sembah. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah pada saat hari ini kami serahkan setiap kehidupan kami ke tangan kuasa-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menolong dan melawat kami, yang memberikan kekuatan dan kedamaian di hidup kami. Jauhkan dan lepaskan kami dari kuasa-kuasa kegelapan ya Tuhan. Biarlah kiranya kuasa Roh-Mu, kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai kami di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau renungkan dan membaca kebenaran firman-Mu, biar kiranya pertolongan-Mu terjadi di hidup kami. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-14. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut, tetapi Silas dan Timoteus masih tinggal di Berea. Orang-orang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timoteus supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ, dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros yang Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus, tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua ini. Adapun orang-orang Athena dari orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu saling untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Walau Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujianmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenal, itulah yang kuberitakan kepadamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberitakan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari
kita masing-masing, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena itu telah menetapkan satu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya, di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Di dalam pasal 18 Kisah Para Rasul, kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Itali, dan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah di rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat yang berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timoteus datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah, dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri kepada baptis. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus,
lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernasar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka meminta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepadamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai ke Kaisarea, dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula lalu menjelajahi seluruh tanah Galilea dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhia, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia setibanya di Akhaya. Maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi dan muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Dan kita renungkan di Perjanjian Lama 1 Samuel pasal yang kedua. Lalu berdoalah Hana, katanya, "Hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemohkan musuhku. Sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji.
Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anak menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan yang membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atas ia menaruh daratannya. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang yang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatan sendiri, orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan atas mereka. Ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditariknya dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagianmu sesuka hatimu?" Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak, yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama dengan suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, "Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkan kepada Tuhan." Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan.
berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga kudengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu? Janganlah begitu anak-anakku, bukankah kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran? Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya?" Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Firaun, dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan dan memakai baju efod di hadapanku. Kepadamu telah kuserahkan segala korban api-apian dan orang Israel. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelianku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu mengemukakan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, demikian firman Tuhan, jauhkanlah hal daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan kupandang rendah. Sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Maka engkau akan memandang dengan mata musuh kepada segala kebaikan yang akan kulakukan kepada Israel, dan dalam keluargamu takkan ada seorang kakek untuk selamanya. Tetapi seorang daripadamu yang tidak kulenyapkan dari lingkungan mezbahku akan membuat matamu rusak di jiwamu merana. Segala tambahan keluargamu akan mati oleh pedang lawan. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, Hofni dan Pinehas. Pada hari yang sama keduanya akan mati, dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku, dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia sehingga selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Kemudian siapa yang masih tinggal hidup dari keturunanmu akan datang sujud menyembah kepadanya, meminta sekeping uang perak atau sepotong roti, dan akan berkata, tempatkanlah kiranya aku dalam segala golongan ini, supaya aku dapat memakan sekarat roti. Dan kita baca di Yeremia pasal yang ketiga
Lebih awal kita baca di Yesaya pasal yang ke-23. Ucapan ilahi tentang Tirus, merataplah hai kapal-kapal Tarsis, sebab Tirus sudah rusak, tidak lagi rumahmu atau pangkalanmu. Ketika mereka masih di negeri orang Kitim, telah dinyatakan hal itu kepada mereka. Berdiam dirilah hai penduduk tanah pesisir, hai saudagar Sidon, suruhan-suruhanmu mengarungi laut. Dan berlayar ke samudera besar. Barang-barang yang dimasukkan ke Sidon ialah gandum dan sihor, dan panen daerah Nil, sehingga kota itu menjadi pasar bagi bangsa-bangsa. Tahulah malu di Sidon, sebab laut, benteng laut berbicara, katanya, aku tidak pernah menggeliat sakit dan tidak melahirkan. Aku tidak pernah membesarkan anak-anak taruna dan tidak mengasuh anak-anak dara. Apabila kabar tentang Tirus itu sampai ke Mesir, mereka akan gemetar mendengarnya. Mengungsilah ke Tarsis, merataplah hai penduduk tanah pesisir. Inilah kotamu yang beria-ria, yang asalnya dari zaman purbakala. Orangnya telah melawat ke tempat yang jauh untuk merantau ke sana. Siapakah yang memutuskan ini atas Tirus, kota yang pernah menghadiahkan mahkota yang saudagar-saudagarnya, pembesar-pembesar, dan pedagang-pedagangnya orang-orang mulia di bumi? Tuhan semesta alam yang telah memutuskannya untuk mematahkan kesombongan, untuk menghinakan segala yang permai dan semua orang mulia di bumi. Kerjakanlah ladangmu seperti di tepi sungai Nil, hai putri Tarsis. Sudah tidak ada lagi galangan-galangan kapal. Tuhan telah mengacungkan tangannya terhadap laut dan membuat kerajaan-kerajaan gemetar. Ia telah memberi perintah mengenai Kanaan untuk memusnahkan benteng-benteng. Dan ia telah berfirman, engkau